Bismillahirrahmanirrahim. Mun kula terangno kiamat iki, soal kiamat itu seru, serasa ndelok. Soal kiamat itu seru, serasa ndelok. Anjing ben kiamat itu semua orang dihisab, termasuk sampean-sampean barang dihisab. Pertama sing dijak itu jelas salat. Jadi kalau masalah ibadah mahdhah itu salat, nah masalah sosial itu asal tidak saling bunuh. Terus kalau terangkan ya, terus ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane la yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Labalan malih ya. La yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Seseorang itu boleh serilek-rileknya dalam beragama asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat. Gamane cara Jawa ora tau mateni wong, ora tau mateni wong, ora tau mateni wong mukmin utawa ora oleh mateni wong sing muahad atau mustaman. Ya ada aturannya lah. Jadi kalau sampean urip ora tau mateni wong iku wis cara beragama iku rileks karena fifus satin mintin. Nah tentu mateni itu ada banyak sebab, diantaranya fatwa yang ekstrim. Sehingga ulama dulu itu senang diguyon sampai keterusan saiki. Jadi kabeh wong alim khase sering guyon karena memang menghindari omongan penting. Kenapa? Karena sekali omongan penting ini kadang yu'addi ilal fatwa bitaqatul. Takutnya fatwa itu ekstrim, kemudian saling apa? Saling bunuh. Sehingga masyhur itu ada pepatah bahwa statement ulama atau kolamul ulama, penanya ulama itu ahaddu minas sayf, lebih tajam ketimbang apa? Pedang, karena bisa menimbulkan macam-macam. Sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca bab jinayat. Jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu ekstrim. Ada beda zaman Nabi. Zaman Nabi itu kan enak ya. Sehingga Nabi mesti bener ya. Musuhnya Abu Jahal CS mesti salah ya. Tukaran saiki wis gak seru. Tukaran mbek kowe repot. Masih aku musuh sampean ini soalnya bener sampean. Wong ora tau urip ora tau seneng mbok musuhi ku piye ngono dadi. Kan gak penak. Jajal misalnya kiai itu kan mbek santri, wong mesti kan normalnya bela kiai ini mergo luwih alim luwih bener. Tapi kan cara pandang lha iya sing bener kok mau ngalah kan. Iso wae sing disalahno pangeran iku sing saiki wong tuwa tukaran mbek anak, kira-kira wong nyalahno sapa? Nyalahno orang tuane apa anake? Cara kowe dadi hakim. Wong tua kok wani anak, kualat ngono yo ya lucu. Mestine kan anak kok wani wong. Tapi wong tua kok wani anak, wong tua model opo? Terus anak wani wong tua ya anak model opo? Ya model milenial, model. Tapi potensinya itu sama-sama salah. Sehingga ulama itu mulai dulu itu menghindari ngendikan penting itu menghindari karena ya tadi takut fatwa itu. Saya ulang lagi ya, jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh, tidak memburu darah yang seharusnya tidak terbunuh. Terus kalau masalah ibadah itu Allah ngambilnya sholat. Awwalu ma yuhasabu bil mar'u napa? As-sholat. Pertama yang dihisab itu sholat. Jika sholatnya lolos, maka hisab yang lainnya napa? Ringan. Ya pun ngoten. Terus ada hisab-hisab yang iku lho waca mungkin sampean iso ngantisipasi hisab. Nah, jadi la tazulu qadama Adam atau qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Pertama ditanyakan dari sifat mudanya, dihabiskan untuk apa, umurnya untuk apa, hartanya dari mana, setelah mendapat untuk apa. Terus wa an ilmihi madza amila bihi, terakhir setelah mendapat ilmu itu apa yang dia perbuat. Mengenai ada orang tua ilmu itu tidak ditakoi oleh pangeran ngerti apa takoki. Ilmu bisa nglakoni, mboten gadah ilmu ya Gusti. Terus serepet sampean. Dunya mboten gadah dunya. Lha apa ning dunya nggih ngentosi mati sing aman niku. Aman apa? Sebab itu orang fakir itu masuk surga lebih cepat timbang orang kaya kacek pinten 500 tahun ketakoki. Dia apa mboten gadah napa-napa. Iso ngaji mboten. Jadi gak perlu pertanggungjawaban mereka nopo sekacau kan. Nah sementing kalau terang ngeten ya, ini penting rungokno. Mahsyar itu maknane iku nggon giringan. Terus kiai kuno maknane bayangno nggon mahsyar itu maknane tempat dihalonya semua manusia.
Terus mauqif itu tempat diberhentikan, apa tempat diberhentikan. Terus di situ Anda innahum mas'ulun, mereka semuanya ditanya, dihisab. Semuanya dihisab. Terus ngendikane Kanjeng Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisablah diri kamu sekarang sebelum kalian semua dihisab. Sehingga potensi kita ini umat Islam utamanya yang tahu ngaji-ngaji ini, sampean semua dihisab ini kemungkinannya kecil. Karena ketika kowe ning donya sampean sedanten kan biasa wis donga Rabbana zulamna anfusana. Jadi ya Allah, saya ini benar-benar mendolimi diri kita sendiri. Karena tujuannya hisab itu taubah. Taubah itu mempermalukan mereka di depan umum. Seorang lagi ya, jadi semua hisab itu taubihan, mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk. Sementara kamu di dunia sudah sering ngaku orang buruk. Saya ini wis roh ngakeh maksud ini kan. Jadi kayak ngakuin apa Rabbana zalamna anfusana. Sehingga ngendikane Kanjeng Nabi sebutnya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisablah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu benar-benar dihisab. Sehingga umatnya Rasulullah itu kemungkinan kena hisab itu kecil sekali karena tadi sudah terbiasa menghisab dirinya sendiri. Apalagi kita, kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu. Apa itu? 5 hal itu. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa, yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. SP nak kue urung salah padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wes gawe perjanjian mbek pangeran Gusti. Dalam perjanjian dong, apa? Setiap saat saya salah langsung sepuro. Mohon buatan usah istighfar malih, mohon niki. Terus deal, soalnya deal itu. Nah itu ngendikan Kanjeng Nabi senyum-senyum senengnya ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhifna in nasina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Nabi Muhammad jawab, Allah menjawab na'am. Sampai terakhir wa'fu anna, Allah jawab na'am. Kemudian para kiai itu punya kiat supaya umatnya itu hafal itu. Terus jadi bahan tahlil itu masalah ya. Faminhum ya faminhum. Sing tahlil ya ora paham, sing kritik ya ora paham. Alhamdulillah itu mesti padha-padha ra kena hisab. Mergo padha-padha ora napa? Paham. Jadi ora ono barokah kaya goblok wis barokah tenan. Mergo sing lakoni ya ora paham, sing kritik ora paham. Jadi kalimat yang di akhir surat Baqarah itu adalah termasuk hadiahnya Rasulullah yang tidak diberikan pada Nabi sebelumnya. Ini apa jenis? Utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih akhir surat Baqarah. Gini ku setiap doanya umat Nabi Allah jawab napa? Naam. Jadi ya Allah la tu'akhidna, jangan kasih sanksi kita innasina au akhtona. Allah jawab naam. Itu satu. Terus kedua, umatnya Nabi itu kalau dosa itu tidak perlu prosedurnya harus istighfar. Banyak amalan yang menjadikan diampuni. Misalnya kafaratul majlis itu lafadznya enggak istighfar. Subhanakallahumma bihamdik misalnya. Dan banyak imatatul adza anit thoriq. Misalnya Nabi pernah cerita ada seseorang yang nakal, kemudian gara-gara menyingkirkan duri di jalan yang ganggu orang lewat, kemudian Allah memaafkan. Ada yang dimaafkan karena ngombeni anjing, macam-macam. Kemudian ngombeni santri, macam-macam. Sehingga potensi kita dimaafkan itu tinggi sekali karena ada sekian amal yang itu menjadi sebab ridhanya Allah Ta'ala. Malah kalau dalam dunia wali itu ada seorang wali mau ngarang kitab, kemudian tintanya itu diminum lalat, dia membiarkan tinta itu sampai lalatnya sampai kenyang, kemudian gara-gara itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak sekali. Sehingga potensi kita dimaafkan tinggi. Terus turus, jadi orang rasani wong enggak macam-macam lah. Iku ya insyaallah di sepuro pengiran. Dadi ana wali, dadi wali mergo kakean apa? Turu ditakoki, kenapa kok turu wong wali? Mboten siap roh donya Gusti. Kenapa?
Dunia rusak tok, patok boten roh Gusti. Lah iku ya mari swarga napa? Ya swargane wong turu ya kira-kira dot. Tapi jadi umat Nabi itu luar napa? Luar biasa. Makanya saya yang heran nih kalau ada orang alim bikin gerakan terlalu tenanan itu keliru, biasa mawon. Turu ku ya ibadah, wae agar gak zina, gak maling, wae agar gak nglakoni dosa gedhe ini sanggep ae napa? Ibadah. Karena tadi Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus Allah jawab na'am. Sehingga kiai-kiai itu takut orang itu lupa terus dimodifikasi sedemikian rupa jadi wiridan. Tapi alhamdulillah kok banyak yang kritik. Jadi ya biar seimbang no. Seimbang apa alam demokrasi. Jadi kalau lagi kecewa mbek sing kritik mergo insyaallah rapati paham masalah usul ini. Karena satu-satunya cara supaya orang paham itu pancen yo dijak latihan bareng-bareng. Gak ngono malah ra paham blas. Ya tapi tadi ya semua itu resiko. Zaman Nabi Sugeng ana ibadah sunat dilakoni terus Nabi yo duka, kuwatire dianggap wajib. Tapi nek ora dilakoni blas Nabi yo duka, wong sunat ora tau dilakoni. Jadi sudah alhamdulillah sekarang ana sing ngritik, ana sing setuju biar seimbang no. Wong padha ora pahame wae napa? Padha paham. Padahal makna ayat itu luar biasa. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus kedua, Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladina min qablina. Ya Allah, jangan beri beban kami sebagaimana Engkau memberi beban kepada orang sebelum kami. Dulu itu kalau ada orang yang salah, itu harus dibunuh oleh orang yang tidak salah. Liyaqtulal bari'u minkum al mujrima. Supaya yang tidak salah membunuh yang salah. Sehingga ketika umatnya Nabi Musa menyembah anak sapi ijel itu, apa kata Allah? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kamu syaratnya tobat harus saling membunuh, yaitu orang yang terbebas dari dosa itu membunuh yang tidak dosa. Masyhur itu. Terus Allah mengirimkan mendung yang pekat terus gelap. Ketika gelap itu yang al-bari yang enggak dosa mengeksekusi yang dosa. Sekarang kan enggak, paling tangkap KPK. Berarti penjara mulai suka sisa korupsi jake. Jadi penak lah pokoknya zaman akhir itu penak. Pemenang KPK ini mulai disoal jadi aman akhirnya. Sebuah sing bener di aja nih ya sing bener ya pangeran. Misalnya rasa KPK lah nak takwa ya rasa korupsi. Kalau KPK dilemahkan nanti yang korupsi marah. Lah masalah orang KPK lah nak di pangeran kan ya aman karena korupsi. Iku aneh-aneh wae. Iku wong mukmin kok bakas ngono. Pokoke sementing iku nak kowe wedi pangeran kan ra usah polisi, ra usah KPK wis tetep ra usah dosa wong wedine mbek pangeran. Nah, kecuali ra usah pangeran ateis, lha iku masalah. Ya, tapi kan omongan ini gak populer, padahal bener. Nah, aneh. Jadi karep pemilu ngene, terbebas korupsi nek ana KPK, urip makmur nek ana menteri kemakmuran. Pokoknya kuwabe gue mbok gantungno pejabat negara. Mengane tau hitam jeblok, sak jeblok-jebloke. Misalnya rasa sejahtera, sare menteri sosial harusnya gini-gini. Ngono korupsi salah KPK. Ngono ono ora keamanan salah polisi. Senengane nyalahno wong. Gue sekali-kali nganggo tauhid. Nek ono adab iku mergo dosa yang sudah kelewat. Ya tapi kan gak mungkin ngomong bernegara gitu. Tapi atas nama iman bahasa kita seperti itu. Kalau atas nama bernegara emang kita butuh polisi, butuh tentara, butuh KPK. Tapi atas nama iman ya tadi kalau kita diberi sanksi Allah itu rata-rata dari bima qaddamat yadaka itu pasti ada salah yang pernah Anda lakukan. Ya, tapi sudahlah ini zaman sudah seperti ini. Sanut ya, anut umumnya wong akeh. Kalau terang nomale masalah hisab ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu menghisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Misalnya saya sebagai ulama, tentu hisab terberat saya itu kitmanul ilmi, menyembunyikan apa? Ilmu. Karena ilmu kalau disembunyikan tuh bahaya sekali. Bayangkan di alam fisik. Misalnya ada orang berkebutuhan pada kemaksiatan, terus di situ ditulis bar karaoke misalnya. Orang bisa ke sana karena ada tulisannya, ada WA-nya, ada alamatnya. Kemudian ketika Anda bisa Fathul Qorib, tidak ada tulisannya. Harusnya Anda juga nulis ahli Fathul Qorib, ahli Fathul Mu'in, nah, atau ahli Jaljalut, tulis saja. Ahli Primbon. Enggak apa-apa, tulis saja.
penerus Ronggo Warsito, tulis saja. Zaman gendeng, nara melok gendeng, keduman, tulis saja. Tapi barokahnya tulisan itu kan orang bisa tahu. Makanya kenapa banyak orang sufi yang sudah menyembunyikan diri, warnanya nakal-nakal, karena dia disalahkan Allah, karena menyembunyikan ilmu. Saya itu orang yang senang tertutup, kecuali masalah ilmu. Saya mau mengajar terbuka seperti ini. Karena tadi, awal dari dikenalinya kemakrufan adalah dimaklumatkan. Awal dari dikenalinya keburukan juga karena dimaklumatkan. Betapa celakanya kalau kemungkaran dimaklumatkan sementara kebenaran tidak dimaklumatkan. Makanya Mbah Mun itu sampai berfatwa, Mbah Mun guru saya itu. Nah ono masjid ra ono menarane Mbah Mun duka. Masjid kok ora ono menarane, wajib ono. Dulu saya iskal kenapa menara jadi wajib. Tapi setelah saya tambah angan-angan, secara fikih jelas tidak wajib. Tapi coba bayangkan, misalnya ada bar lampunya tinggi, orang dari jauh tahu itu bar, sehingga kalau mau maksiat misalnya ingin ke sana. Sekarang misalnya masjid gak ada menara, ada orang ingin sholat, ono masjid tahu orang. Tapi baru kayak ada menaranya kan, tahu. Intinya semua kebaikan itu harus dimanarohkan. Makanya manaroh itu dari kata nur, dimenarakan, dari kata nur, dari kata dicahayakan, dimaklumatkan. Sehingga mulai dulu lama itu meskipun humul itu menyembunyikan diri. Tapi kalau masalah ilmu mereka membuka diri. Nah, coba kalau misalnya ngaji seperti saya ini, saya tidak terang-terangan jadi orang alim. Sebetulnya nggak baik. Kalau kamu ujub, sombong, aku orang alim itu tidak baik. Tapi kalau kita kan tidak karena ujub tadi, harus memaklumatkan. Coba berapa bapak-bapak yang tertolong nyari bidan ketika istrinya hamil, gara-gara tulisan karena yang nolong itu. Bidan, ya kan, dokter gigi, atau kalau nggak dokter ya ahli gigi. Ahli gigi itu yang dipasang tanpa medis itu. Nggak kamu menjadi tahu karena apa coba? Tulisan kan. Tapi kenapa kebaikan tidak seperti itu? Harusnya sampean itu tulis saja, misalnya sampean nggak alim saja, maklar orang alim. Siap menyalurkan ke tempat-tempat orang alim. Coba TKI tenaga kerja itu, mereka tahu Korea, Hongkong karena tulisan penyalur tenaga kerja. Tulis saja rumah kamu penyalur ke orang alim. Nanti antar kebeduan. Kalau ada orang tanya, maksudnya gimana? Kalau butuh orang alim tak antarkan. Oh ya sudah, itu kalau se-Indonesia, itu luar biasa. Jadi yang ngajinya dulu Fathul Qorib sampai bab sholat itu saja ahli Fathul Qorib sampai bab sholat. Tulis saja dalam kurung pemahaman pas-pasan. Lo coba dokter itu kan fair. Kalau ilmunya pas-pasan tulis dokter umum. Kalau dia merasa pinter dokter spesialis. Dan itu menjadi orang tahu. Tulis saya kan ke ahli saraf. Nah. Loh, buatan guyon itu betul. Makanya saya ini termasuk orang yang menyembunyikan diri. Tapi kalau bab ilmu enggak. Sehingga nyun saya tidak sombong, banyak gus-gus alim yang ngaji saya Jamul Jame, ngaji Mahali. Padahal itu kitab tersulit di pondok. Tapi gara-gara saya sering cerita, saya pernah ngaji Jamul Jame sama Mbah Mun. Saya pernah mentakriri kitab ini. Ini banyak yang ngaji saya. Kalau tanpa itu kan mereka tidak tahu. Ya sama nggak apa-apa kalau menyaingi saya. Tulis saja di rumah kamu ahli Jamul Jame. Barang diparani ahli apa? Ahli jilid. Maksudnya kalau kitab kamu rusak bawa sini.